Kala itu langit siang begitu terik, seakan membakar kulit siapapun yang berada di bawahnya. Seorang ibu tua berjalan tertatih di sepanjang trotoar, membawa nampan besar berisi gorengan yang masih hangat. Pakaiannya lusuh, keringat membasahi kerudungnya yang sudah pudar warnanya. Sejak pagi, ia melangkah dari satu gang ke gang lain, menawarkan dagangannya kepada siapa saja yang lewat. Namun, tak satu pun orang membeli. Kebanyakan hanya melirik sekilas, lalu berlalu tanpa kata. Perutnya yang kosong mulai berbunyi, namun ia menahannya. Ya Allah, perutku sungguh lapar sekali. Berikan dagangan hamba cepat laku, ya Allah, ucapnya. Hingga hari sudah beranjak sore, tetapi gorengannya masih utuh, hingga semua gorengan itu dingin. Dengan langkah lemah, ia mendekati sebuah persimpangan besar. Di sana, banyak kendaraan berhenti saat lampu merah menyala. Mungkin di tempat itu, ada yang berbaik hati membeli dagangannya. Namun, belum sempat ia mencapai sisi lain jalan, sebuah suara keras menghentikan langkahnya. Kala itu seorang polisi bernama Bribtu Surya sedang bertugas di bawah lampu merah yang sangat padat di persimpangan lampu merah. "Hei Bu, jangan mondar-mandir di sini. Lalu lintas sedang ramai, kalau mau jualan di tempat lain cepat. Pergi sana." Ibu tua itu tersentak. Seorang polisi berbadan kekar berdiri tegak di hadapannya. Wajahnya penuh ketidakpedulian. Ibu itu menunduk berusaha menjelaskan dengan suara gemetar. "Maaf Pak, saya hanya ingin menyeberang. Saya tidak berjualan di sini, mungkin Bapak bisa membantu saya menyeberang." Namun, sang polisi tak mau mendengar. Dengan gerakan kasar, ia menepis nampan dari tangan si ibu itu, hingga gorengan itu berhamburan mendarat di aspal yang panas. Pisang goreng, tahu isi, dan tempe mendoan yang tadi ia goreng dengan susah payah, kini diinjak kendaraan yang melaju saat lampu berubah hijau. Ibu tua itu hanya bisa terdiam, lututnya melemas melihat hasil jerih payahnya sia-sia. Air matanya menggenang di sudut mata, namun ia tetap menunduk sambil menahan tangis yang hampir pecah. Orang-orang di sekitar hanya menatap, beberapa menghela napas, tetapi tak satu pun yang berani melawan sang polisi arogan itu. "Sudah saya bilang, Bu, jangan berjualan di area yang ramai lalu lintas seperti ini. Kenapa Ibu keras kepala? Sekarang ayo, bersihkan gorengan Ibu itu." "Ah, ada-ada saja," bentak polisi itu sekali lagi sebelum berbalik pergi sambil meninggalkan ibu tua yang berlutut di tengah aspal sambil mengumpulkan sisa-sisa dagangannya yang kini tak lagi bisa dijual. Ibu tua itu masih berlutut di aspal, tangannya yang keriput gemetar saat mencoba mengumpulkan sisa-sisa gorengan yang kini kotor dan hancur. Pandangannya kabur oleh air mata yang ia tahan. Seharian penuh ia berjalan menjajakan dagangannya, berharap ada yang membeli walau hanya 1 atau 2 potong. Tapi sekarang, semua jerih payahnya lenyap begitu saja, hanya karena seorang polisi arogan yang bahkan tak mau mendengarkan penjelasannya. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berbisik, beberapa hanya menatap dengan rasa iba, namun tak berani mendekat. Kendaraan-kendaraan melintas tanpa peduli, sambil menggilas beberapa gorengan yang jatuh ke jalan. Tiba-tiba, seorang pria muda mendekat. Namanya Andi, seorang wartawan lepas yang kebetulan sedang berada di lokasi. Sejak tadi, ia telah merekam kejadian itu dengan ponselnya. Lalu ia berjongkok di samping ibu penjual gorengan itu. "Bu, tadi saya sudah melihat semuanya. Dan apa yang polisi itu sudah lakukan kepada ibu, dan sungguh itu keterlaluan." Ibu tua itu menghela napas panjang sambil berusaha menenangkan hatinya. "Nah, aku sudah tua. Aku tidak bisa melawan mereka. Biarkan saja, ibu hanya orang kecil. Semoga keberkahan akan selalu ada untuk ibu nak. Ibu yang sabar, karena ada banyak sekali ketidakadilan seperti ini di luar sana. Tapi kali ini sungguh keterlaluan." Andi menatap ponselnya kembali, melihat kembali rekaman yang baru saja ia rekam. Ia tahu, dalam dunia yang semakin tidak adil ini, ia yakin satu video bisa mengubah segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik sebuah caption singkat sebelum mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan menit, video itu mulai viral hingga dibagikan ratusan kali oleh para netizen. Andi tahu ini baru permulaan. Sebentar lagi, dunia akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Video yang diunggah Andi mulai menyebar dengan cepat. Awalnya, hanya beberapa puluh orang yang menonton. Lalu, dalam waktu singkat, ribuan komentar negatif memenuhi unggahan tersebut. Orang-orang mulai berbagi video itu di berbagai platform. Beberapa akun berita independen ikut mengunggah ulang dengan narasi lebih tajam. Dalam hitungan jam, video itu menjadi trending. Sementara itu, Dani yang semula ragu, kini ikut terpancing. Ia membaca komentar-komentar penuh kemarahan di media sosial,
dan melihat bagaimana orang-orang mulai menyerukan keadilan untuk ibu penjual gorengan itu. Di tempat lain, Andi menerima banyak pesan dari jurnalis dan aktivis yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Salah satunya bahkan berjanji untuk membantu membawa kasus ini ke ranah hukum. Sementara itu, di sebuah ruangan kantor kepolisian, seorang perwira menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Video anak buahnya sedang viral dan menjadi perbincangan panas di media. Ia menghela napas berat. Ini masalah besar. Kita harus bertindak sebelum semuanya semakin kacau. Kalau terus viral seperti ini, nama baik kepolisian akan tercoreng. Sementara itu Andi menerima banyak pesan dari netizen yang mendukung perjuangan mereka. Beberapa bahkan menghubungi Andi untuk membantu ibu penjual gorengan itu. Singkat cerita, semenjak kejadian yang viral di medsos itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah ibu tua penjual gorengan itu. Tak lain, seorang pengusaha muda turun sambil membawa sebuah amplop dan beberapa kantong sembako. "Bu, kami melihat berita tentang ibu. Kami ingin membantu. Ini ada sedikit modal untuk ibu bisa jualan lagi." Ibu penjual gorengan itu tak mampu berkata-kata. Tangisnya pecah. Di satu sisi, ketidakadilan telah terjadi. Tapi, di sisi lain, kebaikan orang-orang masih ada. Dan kini, keadilan benar-benar sedang diperjuangkan. Kala itu, di dalam kantor kepolisian, suasana semakin panas. Nama Bribtu Surya, polisi arogan yang membuang dagangan si ibu tua, sudah menjadi bahan pembicaraan di seluruh wilayah. Wajahnya tersebar di media sosial hingga disertai hujan kritik dan kecaman. Dengan wajah tegang, Surya duduk di depan meja atasannya. Tangannya mengepal, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap di hatinya. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." Karena kala itu, lampu merah sedang padat kendaraan hingga ada seorang ibu penjual gorengan hendak menyeberang, ucapnya. Kapolres menatapnya tajam. "Apa kau bilang tugas? Kau pikir membuang dagangan orang tua seperti itu bagian dari tugas? Kau kan bisa menolong ibu itu untuk menyeberang, bukan malah membuang dagangannya ke jalan. Ini sama saja kau mencoret nama kepolisian." Surya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa arogansi yang selama ini ia banggakan telah berbalik menyerangnya. Hari itu, di sebuah ruangan tertutup di kantor kepolisian, Bribka Surya duduk dengan wajah tegang. Di depannya, beberapa petinggi kepolisian sedang membahas ulahnya. Ruangan yang biasanya terasa seperti tempat yang penuh wibawa, kini berubah menjadi ruang penghakiman baginya. Kapolres menggerebek meja, suaranya dingin dan tegas. "Bribka Surya, apa kau sadar betapa besar dampak tindakanmu ini?" Surya tidak menjawab. Kepalanya tertunduk, tetapi dalam hatinya masih ada sedikit kesombongan. Baginya, ini hanya masalah kecil yang diperbesar oleh media dan netizen. Namun, ia salah. Lalu, seorang perwira senior membuka dokumen berisi hasil penyelidikan. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Disiplin Kepolisian, anggota yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat dapat diberikan sanksi berat, termasuk skorsing atau pemindahan tugas ke daerah terpencil. Mengingat dampak besar dari tindakan Anda terhadap citra kepolisian, keputusan kami adalah kau akan dibebas tugaskan sementara selama 6 bulan tanpa menerima gaji penuh. Setelah itu, kau akan dipindahkan ke daerah terpencil dengan jabatan yang diturunkan 1 tingkat. Mendengar hal itu, Bribtu Surya langsung merasa lemas. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas, tapi tatapan tajam Kapolres membuatnya bungkam. Saat ia keluar dari ruangan itu, beberapa rekannya menatapnya dengan beragam ekspresi. Ada yang iba, ada yang sinis. Yang jelas, ia bukan lagi sosok yang disegani di antara mereka. Hari itu, Bribka Surya kehilangan bukan hanya jabatannya, tetapi juga harga dirinya. Sejak peristiwa itu, Bribka Surya merenung diri di dalam rumahnya. Sudah berhari-hari, ia menghindari dunia luar sejak keputusan skorsingnya diumumkan. Telepon genggamnya tak berhenti bergetar, bukan dari teman atau keluarga yang mengkhawatirkannya, melainkan dari pesan-pesan kebencian yang membanjiri media sosialnya. Surya merasa malu dan tak punya harga diri. Ia tak pernah merasakan tekanan sebesar ini sebelumnya. Dulu, seragamnya adalah simbol kekuasaan, tanda bahwa ia dihormati atau ditakuti. Kini, seragam yang sama itu telah berubah menjadi kutukan. Ketika ia akhirnya memberanikan diri keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tatapan orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya terasa berbeda. Mereka yang dulu menyapanya dengan hormat kini memandangnya dengan rendah atau sekadar berbisik saat ia lewat. Sanksi internal dari kepolisian memang menyakitkan, tapi sanksi sosial jauh lebih menyiksa.
Ia kehilangan bukan hanya pekerjaannya, tapi juga rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Kini, setiap langkah yang ia ambil, setiap tatapan yang ia dapatkan adalah pengingat bahwa kesombongan dan arogansinya telah menghancurkan segalanya. Sore itu, rumah kecil ibu tua penjual gorengan itu terasa lebih hangat dari biasanya. Sejak kejadian di lampu merah, banyak orang datang mengunjunginya sambil membawa sembako, uang, bahkan menawarkan tempat berjualan yang lebih layak. Air matanya seringkali menetes, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena haru. Namun, siang ini ada tamu yang berbeda. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya, dan dari dalamnya keluar seorang pria berseragam polisi dengan wajah penuh beban. Itu adalah Kapolres, diikuti oleh Bribtu Surya yang berjalan dengan kepala tertunduk sekaligus malu. Ibu tua yang sedang duduk di teras langsung merasa kaget. Hatinya masih menyimpan luka, tapi ia bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Kapolres maju lebih dulu dengan suara tegas tapi sopan, dan ia berkata, "Ibu, kami dari kepolisian ingin meminta maaf atas kejadian yang menimpa ibu kemarin. Tindakan anggota kami, tak lain Bribtu Surya, kapan lalu tidak mencerminkan institusi kami, dan kami sudah memberikan sanksi yang tegas." Si ibu hanya diam. Matanya beralih ke Bribtu Surya yang kini masih menunduk. Pria yang kemarin begitu arogan, kini tampak berbeda. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Dengan suara pelan, Surya akhirnya berbicara. "Saya minta maaf atas kejadian kapan lalu, Bu. Saya hilaf. Saya seharusnya tidak memperlakukan ibu seperti itu." Suasana menjadi hening. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, si ibu akhirnya menghela napas. "Nak, saya ini cuma orang tua yang ingin mencari nafkah. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan seorang polisi seperti Anda. Tapi, saya juga tidak ingin menyimpan kebencian." Surya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat sedikit berkaca-kaca. Ia tahu penyesalannya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi setidaknya ia ingin memperbaiki dirinya ke depan. Kapolres lalu menyerahkan sebuah amplop berisi uang sebagai bentuk kompensasi. "Kami harap ini bisa membantu ibu untuk kembali berdagang di tempat yang lebih baik." Ibu tua itu menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah meminta uang, hanya ingin keadilan. Tapi, jika ini adalah cara kepolisian menunjukkan itikat baik, ia menerimanya dengan hati lapang. Kejadian itu menjadi simbol perjuangan melawan kesewenang-wenangan. Video permintaan maaf Bribka Surya dan Kapolres juga tersebar luas di media sosial, sekaligus mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian merasa puas karena polisi arogan itu akhirnya mendapatkan balasan. Sebagian lagi berharap peristiwa ini menjadi pelajaran agar aparat lebih manusiawi dalam menjalankan tugas. Sementara itu, ibu tua penjual gorengan itu kembali berjualan, tapi kali ini di tempat yang lebih layak. Warung kecil berdinding kayu sederhana kini berdiri di pinggir pasar, hasil dari donasi orang-orang baik yang peduli padanya. Setiap pagi, ia menggoreng pisang, tahu, dan tempe seperti biasa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kini ia tidak lagi berjalan seharian mencari pembeli. Justru, pelanggan yang datang kepadanya membeli dengan senyum tulus. Dalam keadilan yang akhirnya ditegakkan, ia menemukan kedamaian. Karena roda kehidupan telah berputar sambil membawa pelajaran bagi semua bahwa kebaikan dan keberanian akan selalu menang melawan kezaliman.